semester 2 di Universitas Pekalongan. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4, emulsi adalah sistem dua fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan lain dalam bentuk tetesan kecil. Emulsi dapat distabilkan dengan penambahan bahan emulsi yang disebut emulgator atau surfaktan. Surfaktan dapat mencegah koalesensi atau penyatuan tetesan kecil menjadi tetesan besar dan akhirnya menjadi satu fase tunggal yang memisah. Terdapat dua tipe emulsi, yaitu minyak dalam air dan air dalam minyak. Sediaan yang akan kita buat yaitu emulsi minyak ikan yang memiliki bentuk emulsi air dalam minyak. Berikut adalah keuntungan sediaan emulsi, yaitu dapat membentuk sediaan yang saling tidak bercampur menjadi dapat disatukan membentuk sediaan yang homogen dan stabil. Bagi orang yang susah menelan tablet, dapat menggunakan sediaan emulsi sebagai alternatif. Dapat menutupi rasa yang tidak enak obat dalam bentuk cair sebenarnya minyak ikan, meningkatkan penerimaan oleh pasien. Berikut adalah kerugian sediaan emulsi. Sediaan emulsi kurang praktis daripada sediaan tablet. Sediaan emulsi memiliki stabilitas yang rendah daripada sediaan tablet karena cairan merupakan media yang baik untuk pertumbuhan bakteri. Takaran dosisnya kurang teliti. Berikut adalah formula baku. Formula baku diambil dari Vernas edisi 3 halaman 217. Khasiat masing-masing bahan dari formula baku: oleum koriksacelis sebagai zat aktif, gliserolum sebagai zat stabil, butyratikum sebagai emulgator, kalium cinnamomi sebagai pengharum, aquades sebagai pelarut. Berikut adalah literatur reformulasi. Literatur reformulasi diambil dari Jurnal Ilmiah Kefarmasian. Formulasi emulsi minyak ikan sebagai suplemen makanan. Yulianto Nugroho, Program Studi D3 Farmasi, Stikes Al-Irsyad Al-Islamiyah Cilacap. Dari ketiga formulasi tersebut, yang paling cocok dibuat emulsi adalah formulasi yang satu dengan konsentrasi 80 3,6% dan span 80 0,4%, memiliki stabilitas lebih baik. Seluruh formulasi memiliki sifat organoleptis yang sama, yaitu warna oranye sedikit berbau khas minyak ikan, homogen, memiliki pH 5, viskositas dari ketiga formula berturut-turut 1554 cps, 3192 cps, 2190 cps. Formula 1 memiliki stabilitas lebih baik dibandingkan formula kedua dan ketiga. Khasiat masing-masing bahan dari literatur reformulasi: minyak ikan sebagai zat aktif, tuin 80 sebagai agen pengemulsi, span 80 sebagai agen pengemulsi, aspartam sebagai pemanis, perasa jeruk sebagai perasa, pewarna oranye FDG sebagai pewarna, xanthagum sebagai media penghantar obat yang baik, aquades sebagai pelarut. Berikut adalah reformulasi yang sudah saya buat: minyak ikan 7%, tuin 80 3,6%, spam 80 0,4%, aspartam 0,5%, nipagin 0,3%, nipasol 0,1%, perasa jeruk 1% atau secukupnya, pewarna oranye 0,2%, xanthagum 2,6%, aquades 7,9%, etanol secukupnya. Berikut ini adalah khasiat masing-masing bahan dari reformulasi yang pernah saya buat: minyak ikan sebagai zat aktif, tuin 80 sebagai agen pengemulsi, span 80 sebagai agen pengemulsi, aspartam sebagai pemanis, nipagin dan nipasol sebagai pengawet, perasa jeruk sebagai perasa, pewarna oranye sebagai pewarna, xanthagum sebagai media penghantar obat yang baik, aquades sebagai pelarut, etanol sebagai pelarut nipagin dan nipasol. Minyak ikan adalah salah satu zat yang mengandung asam lemak kaya manfaat karena mengandung sekitar 25% asam lemak jenuh dan 75% asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh ada beberapa, diantaranya DHA dan EPA, dapat membantu proses tumbuh kembang otak, ada kecerdasan, perkembangan indera penglihatan, dan sistem kekebalan tubuh.
reaksi proses hidrolik dalam pembuatan emulsi TBA dalam air Rowe 2006. Metode paraben atau metode memilih fungsi sebagai pengawet. Dipaksa digunakan secara luas dari pengawet pada kosmetik, makanan, dan berbagai media lainnya. Pada diantara kosmetik, nifadin paling efektif digunakan sebagai agen anti jamur Rowe 2006. Propil paraben atau nipasol berfungsi sebagai pengawet. Nipasol dalam penggunaannya dapat dikombinasikan dengan paraben maupun dengan antimikrobal lain. Nipasol dapat bekerja secara efektif pada rentang benda yang luas serta memiliki efektivitas mikroba spektrum luas. Nipasol dapat digunakan sebagai pengawet pada berbagai jenis sediaan. Rowe et al. Zat pengawet yang sering digunakan adalah nifadin 0,15% sampai 0,18% dan nipasol 0,02% dan 0,15% untuk sediaan oral. Sabti Intan Triayu 2009. Aspartam mempunyai fungsi sebagai bahan pemanis pada produk minuman dan makanan, serta dalam preparasi farmasi sebagai pemanis emulsi. Senyawa ini dapat meningkatkan rasa manis sehingga dapat menutupi rasa yang tidak enak. Tingkat kemanisan aspartam sekitar 180-200 kali dari sukrosa. Dosis aspartam menurut WHO adalah 7,5 mg per kilogram berat badan manusia. Rowe et al. 2009. Warna oranye karena pada siaan emulsi atau terlihat berwarna oranye berjenis dan menunjukkan analisis 2010 telah terbentuk sebagai flavonoid agent. Kadar minyak oranye 6-10% B/B. Santagung memberi hasil positif sebagai media penggantar obat, terutama untuk penempatan obat terkontrol. Untuk tujuan menghantar obat pada usus besar, serta memiliki banyak fungsi diantaranya sebagai metrik penghantar obat, floating hidrogel ataupun pengemulsi. Riska 2017. Reng atau kandungan kromkatan 0,1 sampai 0,3% B/B. Saya dipilih sebagai pelarut nifadin dan nipasol karena dilihat dari pelarutan nifadin dan nipasol larut dalam 3,5 bagian etanol 95% yang artinya dalam Farmakope Indonesia edisi 1979. Terima kasih untuk dosen pembimbing saya Bu Meta Anu Nita dan asisten dosen Mbak Nabila, Mbak Feni, dan Mas Ageng yang telah melimpahkan ilmunya kepada saya. Semoga kita semua mendapatkan lindungan dari Allah dan di hari akhirat nanti semoga kita berada di dunia yang sama dengan Allah.